Sayangnya, harus diakui protes besar di Iran telah secara resmi ditekan rezim Ayatollah. Seperti yang diceritakan oleh penduduk Teheran, karena kerasnya represi dan banyaknya korban, aksi-aksi jalanan minggu ini hampir tidak ada dan kehadiran pasukan keamanan di ibu kota menjadi di mana-mana, menciptakan suasana seperti keadaan darurat militer. Dalam situasi ini, Presiden Amerika Donald Trump yang sebelumnya mendukung demonstran untuk merebut gedung administrasi, sehari sebelumnya hanya mengatakan meyakinkan dirinya untuk tidak menyerang Iran karena rezim Ayatollah berjanji tidak akan membunuh demonstran Iran lagi. Meskipun kelompok kapal induk Amerika Serikat tetap menuju ke wilayah tersebut, Trump sendiri sehari sebelumnya melakukan pembicaraan mendesak dengan Netanyahu untuk membahas situasi. Dan hal ini terjadi setelah kunjungan misterius Direktur Intelijen Israel Mossad ke Amerika Serikat. Mari di episode ini kita coba jawab, apakah Donald Trump benar-benar mengkhianati demonstran Iran? Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Selain itu, jangan lupa juga untuk follow kanal Telegram saya, Pichi News, linknya ada di deskripsi video ini. Kami segera mempublikasikan berita terbaru. Jika episode ini menarik atau bermanfaat, silakan di akhir episode. Kalian dapat mendukung channel YouTube ini secara finansial lewat donasi atau langganan berbayar melalui link yang tersedia. Deskripsi video ini bertuliskan dukung channel Alexei Pichi. Pilih format favorit kalian. Terima kasih atas dukungannya. Seperti dilaporkan New York Times dan Reuters hari ini, tindakan represif brutal aparat keamanan Iran menurut saksi mata dan aktivis hak asasi manusia secara signifikan menekan aksi protes anti pemerintah massal di negara itu sejak akhir Desember. Seperti yang diceritakan oleh warga Teheran kepada media, karena kerasnya represi dan banyaknya korban, aksi-aksi di jalanan minggu ini hampir sepenuhnya berhenti dan kehadiran aparat keamanan di kota-kota menjadi sangat merata. Dengan demikian, di Iran tidak tercatat adanya satupun demonstrasi besar. Perwakilan organisasi mencatat adanya kehadiran militer yang signifikan di banyak kota, ribuan penangkapan, dan penutupan sejumlah universitas. Pejabat Israel dengan mengutip penilaian dari Kementerian Pertahanannya melaporkan bahwa skala protes menurun tajam setelah eskalasi penggunaan peluru tajam oleh aparat keamanan dan pemutusan akses internet. Warga Teheran yang diwawancarai oleh Reuters mengonfirmasi bahwa jalan-jalan tetap tenang selama beberapa hari terakhir. Namun seiring dengan pelonggaran pemblokiran internet, muncul bukti-bukti baru kekerasan. Seorang warga Teheran mengatakan kepada kantor berita bahwa putrinya yang berusia 15 tahun dibunuh angkatan bersenjata Iran pekan lalu usai ikut demonstrasi. Di media sosial juga beredar video dari pusat forensik di Teheran yang memperlihatkan puluhan dan puluhan jenazah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sering mengancam akan campur tangan jika demonstran dibunuh, menyatakan pihak berwenang Iran membatalkan eksekusi yang direncanakan terhadap lebih dari 800 orang dan sementara tidak menyerang Iran. Perlu dicatat bahwa Teheran tidak pernah secara terbuka mengumumkan rencana seperti itu dan tidak mengomentari pernyataan Trump. Salah satu warga ibu kota Iran mengatakan kepada New York Times setelah penindasan demonstran, ini kutipan singkat tapi sangat menggambarkan situasinya. Ada kekecewaan besar dan hilangnya ilusi. Perkiraan jumlah korban tewas berbeda-beda. Menurut data organisasi hak asasi manusia Amerika, RANA, jumlah korban setidaknya mencapai 2.677 orang. Mereka yang sudah diidentifikasi. Sebelumnya minggu ini, seorang pejabat Iran mengatakan kepada Reuters bahwa sekitar 2.000 orang tewas dari kedua belah pihak, baik dari pihak pengunjuk rasa maupun aparat keamanan. Angka-angka ini sudah jauh melebihi jumlah korban selama kerusuhan sebelumnya pada tahun 2009 dan ini menunjukkan bahwa protes kali ini jauh lebih besar skalanya. Namun, menurut Columbia Broadcasting System News pada 13 Januari yang mengutip sumber medis Iran, jumlah korban tewas sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, hingga 20.000 orang. Dalam situasi ini, semua yang dilakukan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa keputusan untuk tidak menyerang Iran diambilnya sendiri.
Tidak ada yang membujuk saya meyakinkan diri saya sendiri, kata Trump, sambil mencatat bahwa keputusan Teheran untuk membatalkan eksekusi para pengunjuk rasa sangat mempengaruhinya. Mereka menjadwalkan lebih dari 800 eksekusi dengan cara digantung, namun akhirnya membatalkan semuanya tanpa mengeksekusi siapapun. Trump sebelumnya mengatakan Amerika Serikat akan memantau Iran sebelum memutuskan aksi militer. Namun, sumber menyebut Arab Saudi, Qatar, dan Oman membujuk Presiden Amerika Serikat agar tidak menyerang karena khawatir kawasan jadi tidak stabil. Diduga negara-negara tersebut melakukan upaya diplomatik yang putus asa di menit-menit terakhir. Namun Trump menegaskan bahwa tidak ada yang mempengaruhi saya sendiri yang berubah pikiran, saya sendiri yang berjanji, dan saya sendiri yang berubah pikiran. Namun, meskipun ada pernyataan tentang niat damai, pemerintahan Amerika tetap melanjutkan persiapan militer. Amerika Serikat mengirimkan setidaknya 1 kapal induk penyerang ke arah Timur Tengah untuk memberikan Presiden Amerika Serikat opsi militer tambahan. Sumber juga mengungkap rencana memperkuat kekuatan darat, udara, dan sistem pertahanan rudal di wilayah tersebut. Media Axios mengutip sumber-sumber melaporkan bahwa Trump menunda keputusan tentang serangan, tetapi opsi militer tetap ada dalam agenda di Gedung Putih. Menurut media tersebut, telah dilakukan konsultasi dengan sekutu termasuk Israel yang meragukan efektivitas serangan terbatas. Dan Anda tahu bagaimanapun juga di sini tepat untuk mengingatkan bagaimana Donald Trump menyerukan rakyat Iran untuk melakukan protes dan meyakinkan bahwa bantuan sudah dalam perjalanan. Kini Trump berkata, "Saya tak pernah berjanji apapun, tak ada serangan atau bantuan. Ayatollah Ali Khamenei sudah berjanji tidak akan mengeksekusi pengunjuk rasa, dan kini mereka tidak lagi dibunuh. Jadi serangan apa yang kalian harapkan dari saya?" Sinisme ini benar-benar sangat tinggi. Axios menulis bahwa sehari sebelumnya Presiden Amerika Serikat Trump menelepon Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk membahas situasi di Iran. Ini adalah panggilan kedua mereka dalam 2 hari karena Trump sedang mempertimbangkan opsi serangan militer atau negosiasi diplomatik dengan rezim Iran yang sedang dilanda protes massal dan kerusuhan. Dalam percakapan telepon pertama pada Rabu, menurut Axios, Netanyahu meminta Trump menahan diri dari aksi militer terhadap Iran agar Israel punya waktu lebih banyak mempersiapkan kemungkinan serangan balasan Iran. Itu adalah salah satu alasan mengapa Trump dikabarkan memutuskan untuk menunda perintah kepada militer Amerika untuk memulai serangan terhadap Iran. Selanjutnya, kejutan lebih besar terjadi. Sehari sebelumnya, diktator Rusia Vladimir Putin tampil sebagai pembawa perdamaian dengan Iran melalui pengadilan Pizashkian serta menawarkan diri sebagai mediator untuk meredakan situasi antar negara. Utusan khusus Trump, Stephen Witkoff, berharap ada solusi diplomatik untuk masalah dengan Iran. Dia menekankan setiap kesepakatan harus menyelesaikan masalah pengayaan uranium, mengurangi cadangan rudal balistik, dan mengeluarkan 2.000 kg uranium yang telah diperkaya dari Iran, dan menghentikan dukungan Iran terhadap boneka-bonekanya di Iran. Nah, begitulah akhir dari kisah protes yang dijanjikan akan didukung oleh Donald Trump. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Tulis di kolom komentar di bawah episode ini, subscribe channelnya, tekan lonceng, dan jangan lupa like. Seperti yang saya minta di awal episode, jika video ini bermanfaat, Anda dapat mendukung channel YouTube ini lewat donasi atau berlangganan melalui link di deskripsi. Itu saja, jaga diri kalian, sampai jumpa.